Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat P3K dimanapun berada ya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu para P3K sehat selalu dan sukses. Baik, pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi yang berkenaan dengan gaji ke-13 untuk P3K. Ini ada perbedaan antara yang bersumber dari APBN dan APBD. Nah, untuk itu, untuk mengetahui ini semua, mari kita simak video ini sampai selesai agar Bapak Ibu sahabat P3K bisa memahami secara lengkap. Untuk itu, silakan yang belum subscribe berkenan untuk subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya agar rekan-rekan yang lainnya bisa mendapatkan informasinya. Terima kasih. Mari kita simak. Inilah perbedaan komponen gaji ke-13 P3K yang bersumber dari APBN dan APBD. Nah, seperti apa ya perbedaannya? Mari kita simak bersama. Apakah besarannya ataupun komponennya, mari kita simak bersama. Dihimpun dari Klik Pendidikan Komponen gaji ke-13 buat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K sudah dituangkan di dalam PP nomor 14 tahun 2024. Nah, komponen gaji ke-13 ini buat P3K mempunyai sumber dana dari anggaran pendapatan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD. Komponen gaji ke-13 menjadi dasar pembayaran dana sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam PP nomor 14 tahun 2024. Sumber dana yang berasal dari APBN sendiri akan diperuntukkan kepada PPK atau P3K di lingkungan Kementerian dan Anggaran yang bersumber dari APBD diberikan kepada PPK atau P3K yang dikerjakan pada instansi pemerintah daerah. Nah, ini bedanya Kalau untuk P3K di lingkungan kementerian atau pusat ini sumbernya dari APBN, dan untuk P3K yang dipekerjakan pada instansi pemerintah daerah itu sumbernya dari APBD. Nah, apakah ini berbeda? Mari kita simak bersama. P3K yang diangkat dengan perjanjian kerja berhak mendapatkan gaji ke-13 sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka. Di dalam PP nomor 14 tahun 2024, jadwal pelaksanaan pembayaran gaji ke-13 mulai bulan Juni tahun 2024 ini Jadi sudah ada ketentuan bahwa gaji ke-13 ini tertera dalam peraturan pemerintah ini ada pada dicairkan bulan Juni 2024 ini. Pembayaran gaji ke-13 kepada P3K yang bekerja pada instansi kementerian akan dilakukan oleh pemerintah pusat dengan sumber dana berasal dari APBN, dan untuk daerah dilakukan pemerintah daerah setempat dengan dana sumber dari APBD. Berikut perbedaan komponen gaji ke-13 kepada P3K yang anggarannya bersumber dari APBN dan APBD. Mari kita simak. Komponen gaji ke-13 P3K anggaran dari APBN itu terdiri dari gaji pokok 2 tunjangan keluarga, 3 tunjangan pangan, 4 tunjangan jabatan atau umum, dan 5 tunjangan kinerja. Nah, hanya dalam komponen ke-13 dengan anggaran yang bersumber dari daerah, ini komponennya adalah
gaji pokok, 2 tunjangan keluarga, 3 tunjangan pangan, 4 tunjangan jabatan atau umum, dan 5 tambahan penghasilan ya, paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini ya bedanya ya. Di sini Bapak Ibu bedanya adalah kalau di APBN itu ada istilah apa? Tunjangan kinerja ya. Kalau dari sumber APBD itu istilahnya adalah tambahan penghasilan ya. Ini juga harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah masing-masing. Nah, dari 5 komponen gaji ke-13 di atas, maka hanya terdapat perbedaan pada poin kelima ya, yaitu antara tunjangan kinerja dan tunjangan tambahan penghasilan. Nah, ini bedanya. Nah, yang penting ya diketahui itu gaji ke-13 P3K 2024 akan dibayarkan secara 100% ya. Nah, dari komponen yang 5 ini ya, gaji ke-13 di atas maka hanya terdapat perbedaan poin yang kelima ya, yaitu tunjangan kinerja bagi P3K kementerian dan tambahan penghasilan untuk P3K daerah. Nah, penting untuk diketahui gaji ke-13 ini ya untuk P3K tahun 2024 akan dibayarkan secara 100% ya. Nah, demikian ya Bapak Ibu sahabat P3K yang perlu kita ketahui ya, perbedaan antara P3K kementerian atau pusat ya dengan P3K daerah ya. Artinya dipekerjakan di instansi pemerintah daerah. Nah, ini perbedaannya pada poin kelima yaitu tunjangan kinerja dengan tunjangan atau tambahan penghasilan ya. Tentu saja tunjangan kinerja juga aturannya, besarannya juga sudah ditentukan. Dan untuk tambahan penghasilan juga disesuaikan dengan keadaan fiskal daerah masing-masing ya. Namun ini tidak mengurangi dari semangat Bapak Ibu ya di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, karena pemerintah pasti sudah memberikan perhatian yang terbaik ya. Semuanya akan mendapatkan gaji ke-13 dengan aturan waktu yang sama ya. Mudah-mudahan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan itu akan mencairkan tepat ya di bulan Juni. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat dan semoga informasi ini bisa menambah ketenangan Bapak Ibu ya di dalam menunggu ya, dengan sabar menunggu pencairan gaji ke-13, karena ini penting sekali. Bapak Ibu akan menghadapi tahun ajaran baru, tentunya membutuhkan biaya pendidikan ya untuk putra-putrinya. Dan pemerintah sudah memberikan perhatiannya yaitu dengan menyiapkan gaji ke-13. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dan jangan lupa Bapak Ibu silakan subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.